Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Ana. Jangan lupa jaga kesehatan, semangat belajar dari rumah. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok. Apakah ide pokok itu? Bagaimana cara menentukan ide pokok dengan mudah? Nah, mari kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Disimak baik-baik ya anak-anak. Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok bisa disebut dengan gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ada 5 langkah menemukan ide pokok dengan mudah. Langkah yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Langkah yang ketiga, ide pokok diambil dari kalimat utama. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting tiap paragraf. Coba perhatikan paragraf berikut ini. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya adalah sekuntum bunga. Nah, pada paragraf di atas, ide pokoknya adalah pada kalimat utama yang pertama, yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Kalau kita analisis kalimat-kalimat lain, fungsi kalimat tersebut hanya sebagai penjelas dari kalimat utama atau kalimat pertama. Misalnya pada kalimat, setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Nah, itu sebagai penjelas kalimat utama. Nah, karena ide pokok pada kalimat utama tersebut terlalu panjang, maka kita bisa mengurangi kata pada kalimat tersebut atau bisa kita menyimpulkan dari kalimat utama. Maka, ide pokok pada paragraf tersebut menjadi jagung dikembangbiakkan dengan biji. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok. Bagaimana caranya menentukan ide pokok? Untuk menentukan ide pokok, cara yang pertama yaitu carilah kalimat utama. Biasanya letaknya di awal paragraf. Kemudian yang kedua, ringkaslah kalimat utama menjadi beberapa kata tanpa mengubah makna kalimat. Untuk lebih jelasnya, Bu Suci akan memberikan contohnya. Misalnya pada paragraf pertama ini, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, sehingga kalimat pertama itulah yang disebut kalimat utama. Jadi kalimat utamanya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Dari kalimat utama tersebut kita bisa meringkasnya dengan cara salah satunya adalah dengan menghilangkan beberapa kata tanpa mengubah makna kalimat. Kata yang bisa dihilangkan antara lain kata tanaman. Kemudian kita bisa menghilangkan lagi kata yang dijadikan di berbagai negara. Dan salah satunya, semua kata ini meskipun kita hilangkan, kita tidak akan mengubah makna kalimat tersebut.
Setelah kita menghilangkan beberapa kata, maka akan terdapat kalimat jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia. Kalimat inilah yang kita kenal dengan kata ide pokok. Cara mencari ide pokok tidak selalu menghilangkan kata dalam kalimat utama. Yang terpenting kita bisa meringkasnya tanpa mengubah makna dari kalimat utama dan isi dari paragraf tersebut. Demikian tadi cara mencari ide pokok. Terima kasih. Ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau ide awal, ide utama. Jadi gagasan yang masih dasar untuk membentuk suatu paragraf yang utuh. Jadi kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari ide pokok adalah paragraf itu membahas tentang apa. Jadi membahas apa. Ketika kita mencari ide pokok itu kita baca, kemudian bacaan itu membahas tentang apa. Nah, itu adalah ide pokok. Jadi ini nama-nama lain dari ide pokok yang sebetulnya itu sama dengan ide pokok. Terus bagaimana cara kita menentukan ide pokok dengan mudah? Saya akan menjabarkan dalam video ini 4 cara mudah dalam mencari ide pokok. Yang pertama adalah dengan cara kita mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Dengan mencari kalimat utama, kita akan lebih mudah dalam mencari ide pokok. Satu cara atau cara pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. Jadi ide pokok itu kita ambil langsung dari kalimat utamanya. Di sini saya punya sebuah paragraf. Bisa kita baca, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Ini satu paragraf yang terdiri dari 4 kalimat. Terus yang manakah kalimat utamanya? Dari bacaan ini kita bisa ambil kalimat utamanya, yaitu kalimat yang paling depan. Mengapa? Karena satu paragraf ini membahas tentang manfaat buah kedondong. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat 4 itu membahas tentang manfaat buah kedondong. Nah, berarti kalimat utama itu sudah sesuai, yaitu kalimat pertama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini adalah kalimat utamanya. Ya sudah, dari kalimat utama yang sudah kita dapatkan ini merupakan ide pokok. Jadi ini merupakan ide pokok. Sehingga kita dapatkan ide pokoknya, yaitu kalimat utamanya tadi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini cara mudah pertama. Cara mudah kedua masih berkaitan dengan kalimat utama, yaitu dengan mengurangi kata dalam kalimat utama. Terkadang kalimat utama itu terlalu panjang, sehingga kita kurang-kurangi, nanti akan menjadi ide pokok. Saya masih menggunakan paragraf yang tadi. Ini kalimat utamanya ada di depan. Kita tinggal menghilangkan salah satu atau 2 kata untuk membuat ide pokok. Dan di sini saya menghilangkan kata buah, sehingga kalimat utamanya adalah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini cara mudah kedua. Selanjutnya cara mudah ketiga, yaitu membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Setelah kita dapat kalimat utama, kita balik kalimat itu. Kita simpulkan kalimat itu sehingga menjadi ide pokok. Contohnya adalah ini, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kita balik saja sehingga bisa hasilkan beberapa ide pokok berikut. Yang pertama adalah manfaat buah kedondong. Jadi kan kita tinggal membaliknya. Atau yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong. Ini lebih detail karena berbagai itu menyatakan banyak manfaat. Yang ketiga, kegunaan buah kedondong. Pada dasarnya sama, manfaat, kegunaan itu pada dasarnya sama. Kita
cari sinonimnya saja. Ada alternatif kata yang lain, atau yang terakhir ini adalah khasiat buah kedondong. Itu adalah cara yang ketiga, cara yang cukup mudah untuk kita pahami. Dan terakhir ini adalah cara yang keempat, dengan menyimpulkan isi paragraf. Ini terjadi jika kita mendapati kalimat utama itu kurang mewakili isi dari satu paragraf. Itu tetap jadi kalimat utama tapi belum mewakili isi dari satu paragraf. Contohnya adalah paragraf seperti ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Satu paragraf ini membahas tentang sapi, dan kata sapi ada di kalimat terakhir, sehingga bisa dikatakan bahwa kalimat terakhir adalah kalimat utama. Kalimat utama ini kurang mewakili jika ide pokoknya adalah hewan ini adalah sapi. Kurang menyasar pada ide awal, sehingga kita simpulkan saja satu paragraf ini ide pokoknya adalah bahas tentang sapi. Berarti kita simpulkan satu paragraf itu adalah ciri-ciri sapi.